Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam anak-anak semuanya. Kembali lagi dengan pembelajaran seni budaya. Kali ini kita akan membahas tentang seni lukis. Ya. Nah, ini merupakan gambaran tokoh-tokoh pelukis. Ada yang dari Indonesia dan juga dari manca. Di sini ada Bapak Afandi, selanjutnya ada Bapak Basuki Abdullah, selanjutnya ada Raden Saleh, selanjutnya ada Bapak Sojojono. Terus ini ya, ada tokoh luar juga namanya Francisco de Goya, Leonardo da Vinci, Amri Yahya, dan juga selanjutnya ada Popo Iskandar. Nah, seni lukis itu apa anak-anak? Seni lukis merupakan imajinasi atau ungkapan ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam media dua dimensi berupa unsur seni rupa. Apa unsur seni rupanya di sini? Yaitu ada titik, ada garis, ada bidang. Nah, ini bidang ya. Ada bentuk, ada warna, ada teksturnya, dan juga gelap terangnya. Itu yang disebut dengan seni lukis. Nah, dalam seni lukis itu ada beberapa tujuan ya. Di sini tersebutkan ada 6 tujuan di dalam seni lukis. Yang pertama adalah tujuan religius. Tujuan religius berkaitan dengan motivasi pelukis. Motivasi pelukis atau seniman untuk menjadikan lukisan yang ia buat sebagai bentuk pengabdian pada Tuhan. Pengabdian pada Tuhan atau nenek moyang, dewa, ataupun itu yang menjadi simbol-simbol kepercayaannya gitu. Jadi nanti jika tujuannya religius, ya antara lain dengan ciri-ciri seperti tadi. Selanjutnya ada tujuan magis. Tujuan ini berkaitan dengan pembuatan lukisan yang motivasinya mendatangkan sihir atau keajaiban. Tujuan ini sifatnya primitif, namun sampai sekarang masih banyak seniman yang mempercayai hal demikian. Selanjutnya ada simbolis. Tujuan simbolis berkaitan dengan motivasi pelukis menciptakan lukisan menjadi simbol harapan, cita-cita, kebahagiaan, kekuatan, dan lain-lain. Selanjutnya tujuan komersil. Jadi melukis dengan tujuan komersil itu berkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Selanjutnya ada tujuan estetis. Nah, tujuan estetis yaitu tujuan pelukis yang paling utama untuk menciptakan karya lukisan itu dengan nilai estetika. Estetika itu keindahan ya, memiliki nilai keindahan tinggi. Lanjut, tujuan ekspresi. Ini berkaitan dengan motivasi pelukis berkarya menjadikan lukisannya sebagai media atau sarana dalam berekspresi, menuangkan emosi, gagasan, ide, dan lain sebagainya. Nah, dari tujuan tersebut, karya lukis ini digolongkan sebagai karya seni rupa dua dimensi. Sebab apa? Sebab hanya memiliki dua unsur pengukuran, yakni panjang dan lebar. Karya seni lukis disebut sebagai salah satu kesenian tertua. Jadi ada pertanyaan salah satu kesenian tertua, cabangnya adalah seni lukis. Selanjutnya ada aliran-aliran dalam seni lukis. Anak-anak ada realisme, ada surrealisme, ada romantisme, ada juga naturalisme, ada juga aliran impresionisme. Nah, realisme sendiri itu adalah aliran yang menampilkan karya lukis apa adanya, sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha agar lukisan seperti nyata tanpa ada tambahan lain. Ini contohnya. Ini naturalisme ya. Nah, terus selanjutnya, surrealisme, yaitu aliran yang erat kaitannya dengan dunia fantasi. Seolah-olah kita melukis dalam dunia mimpi. Lukisan surrealisme biasanya memiliki bentuk atau lukisan yang tidak logis seperti khayalan. Kata kuncinya surrealisme adalah khayalan. Contohnya ini. Nah,
seperti hayalan. Selanjutnya, aliran romantisme yaitu aliran yang berusaha menampilkan suatu lukisan dengan fantastik dan indah. Aliran ini menampilkan tentang sesuatu hal yang bersifat romans. Romans seperti pemandangan alam, tragedi, ataupun sejarah. Selanjutnya, aliran naturalisme. Naturalisme adalah aliran yang berusaha menampilkan objek lukisan alami. Kata kuncinya alami ya. Jadi naturalisme memiliki suatu tambahan agar menjadi lebih indah. Kalau realisme itu hampir mirip ya. Nanti bisa kalian bedakan ciri-cirinya seperti ini. Aliran impresionisme adalah seni yang berusaha menampilkan kesan yang ditangkap objek. Aliran impresionisme juga memiliki gambar yang agak kabur dan tidak mendetail. Ini anak-anak contoh-contoh. Nah, ini romantisme, ini aliran impresionisme, tadi ini realisme. Selanjutnya, ada aliran ekspresionisme, yaitu aliran yang memberikan kebebasan distorsi bentuk dan warna untuk melahirkan emosi ataupun menyatakan sensasi dari dalam. Nanti ini ekspresionisme sebagai contohnya. Ini lukisan ekspresionisme. Selanjutnya ada aliran abstraksionisme, aliran yang menggunakan warna dan bentuk dalam cara non-representasional. Aliran ini dibedakan menjadi dua, yaitu kubistis dan non-figuratif. Ini abstraktisme. Nah, ini abstrak. Selanjutnya ada aliran dadaisme. Aliran yang menyajikan karya artistik dalam bentuk yang seram, magic, mengerikan, kekanak-kanaan. Nah, ini apa ciri-cirinya banyak sekali. Atau terkadang mengesankan ini. Dadaisme. Ya. Aliran futurisme. Selanjutnya, aliran yang menggambarkan objek lukisan yang terlihat seperti bergerak. Futurisme. Nah ini seperti ini. Lukisannya seperti bergerak seperti itu. Fauvisme. Apa fauvisme? Aliran yang memberikan kebebasan berekspresi sehingga banyak objek lukisan yang dibuat kontras dengan aslinya. Fauvisme seperti ini. Ya, contohnya. Selanjutnya ada klasikisme, menampilkan gambar klasik, ya, gambar-gambar kuno. Memiliki karakter tersendiri. Aliran klasikisme banyak terpampang di Nusantara maupun mancanegara. Biasanya ini mengacu pada kebudayaan Yunani dan Romawi. Ini klasikisme. Oke. Selanjutnya ini ada tema seni lukis. Yang pertama adalah bertema hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Jadi di sini seni lukis dapat digunakan untuk menuangkan ide atau gagasan dari seniman itu sendiri. Terkadang seniman menggunakan potret wajah dirinya sendiri sebagai objek. Ini kata kuncinya potret wajah dirinya sendiri. Contohnya ini. Nah, di potret dirinya sendiri ya. Ini hubungan manusia dengan dirinya. Terus ada hubungan antara manusia dengan manusia lain. Biasanya nanti potretnya ada lebih dari satu orang. Nah ini hubungan manusia dengan manusia lainnya. Nah, contohnya. Selanjutnya hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Manusia dengan alam sekitar. Contohnya ini. Ya, pemandangan, misalnya sungai, pantai, termasuk bertema. Selanjutnya ada hubungan antara manusia dengan benda. Contohnya seperti ini. Oh, ada lukisan ya, misalnya di situ ada benda-benda di sekitar atau hiasan-hiasan dan lain-lain. Selanjutnya ada hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Kalau tadi ini dengan benda. Sekarang aktivitasnya. Aktivitas ya biasanya pekerjaannya. Nah ini misalnya seorang petani. Pekerjaannya di mana? Di sawah. Jadi aktivitas menuai padi atau menanam padi atau memanen padi. Itu ya.
Selanjutnya ada hubungan antara manusia dengan alam khayal. Ini contohnya lukisannya. Nah, seperti ini bangunan seperti ini kan hanya ada di dalam dunia khayal. Misalnya nanti ya ada lukisan-lukisan yang mengarah ke kartun seperti itu juga bisa dihubungkan dengan lukisan yang bertema manusia dengan khayalan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam melukis anak-anak. Yang pertama tentunya kalian harus menentukan ide gagasan. Aku mau menggambar apa sih? Mau menggambar misalnya anak-anak mau menggambar atau melukis pemandangan atau abstrak dan lain-lain. Jadi harus ada ide dan gagasan dulu. 2, menyiapkan alat bahannya tentunya. Nah, tinggal nanti kalau sudah ada ide gagasan tinggal menuangkan. Selanjutnya membuat rancangan atau sketsa. Jadi usahakan membuat sketsa dulu sebelum menggambar. Biar nanti punya gambaran untuk melanjutkan melukis. Selanjutnya kalau sudah jadi sketsa dan fix sudah jadi lukisannya, baru mewarnai. Terus selanjutnya ada finishing, penyempurnaan dengan memperhatikan detail-detail yang ada. Ini adalah contoh alat-alat dan media lukisan anak. Bedakan media dan alat-alat ya. Kalau media itu sarana yang digunakan untuk melukis kan ada kertas, ada kanvas misalnya. Ada kain, ada juga melukis di kayu, gitu kan juga ada di kaca. Nah, itu media. Tapi kalau untuk kuas seperti ini, ada pensil, ada pewarna, itu merupakan alat. Alatnya untuk melukis. Ini ada macam-macam kuas di sini disebutkan. Ada istilah round, flat, bright, filbert, fine, angel, mop, rager. Ada juga ini macam-macam pensil yang bisa kalian pelajari. Yang membedakan adalah tebal dan tipisnya hasil dari pensil tersebut. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam melukis. Ini adalah teknik dusel. Teknik dusel yaitu dengan menggunakan krayon atau pastel. Dan anak nanti bisa melukis dengan menggunakan pewarna krayon dan pastel. Tentunya nanti terkategorikan pada teknik dusel. Ada lagi teknik arsir, nanti memakai pensil warna. Seperti ini contoh hasilnya. Ada lagi teknik akuarel atau cat air. Jadi nanti langsung menggunakan cat air. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Ada lagi menggunakan cat poster. Di sini namanya merupakan teknik plakat. Jadi anak-anak menggunakan cat poster langsung. Contohnya seperti ini. Ini menggunakan teknik campuran atau mix media. Maksudnya di sini ya dengan menggunakan misalnya cat air dan juga menggunakan ballpoint atau spidol. Nanti itu adalah percampuran media atau alatnya tadi. Namanya mix media anak-anak. Nah, setelah mendengar penjelasan tersebut, anak-anak silahkan untuk membuat karya seni lukis sendiri. Yang pertama ketentuannya tema bebas, gunakan ini kertas ya. Kertas, gunakan kertas gambar ukuran A3 atau boleh kanvas. Gunakan salah satu teknik pewarnaan di bawah ini. Tadi ya ada teknik dusel, akuarel atau arsir atau plakat atau mix media boleh. Pengumpulannya bagaimana? Nanti setelah lukisannya jadi, anak-anak diharapkan untuk membingkai hasil lukisan. Bisa untuk membeli bingkai yang ada kacanya itu, atau anak-anak cukup untuk membuat dari kertas kado ataupun kertas koran dengan variasi kreativitas kalian sendiri, atau membuat dari kayu sendiri silahkan. Yang jelas lukisan saya himbau untuk dibingkai. Selanjutnya setelah jadi sudah dibingkai, anak-anak berfoto bersama lukisan. Nah, jadi kalian membawa lukisan di foto. Lalu nanti ya sebelum dimasukkan ke bingkai, tanda tangan di pojok kanan bawah lukisan. Misalnya ini lukisan, nah ini tanda tanganmu di sini. Dengan diberi inisial, misalnya B, BW atau ditulis
BW misalnya 9 apa, 9 F misal, atau nomor 32, 33 misal. Terus dikirim. Begitu anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan semoga kalian paham tentang apa yang saya jelaskan. Sekian, semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.